Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video keempat mata kuliah Programan Desktop. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang logika, dasar, dan event sederhana. Nah, kali ini kita akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu memahami bagaimana data dari pengguna bisa diambil atau diinput, kemudian diproses dan ditampilkan kembali outputnya ke layar. Kita akan buat sebuah aplikasi sederhana dengan Visual Studio di mana pengguna bisa mengetik nama mereka, lalu aplikasi akan menampilkan pesan seperti halo, akan muncul nama Anda. Dari latihan ini, kita belajar bagaimana mengambil input dari user, bagaimana melakukan validasi sederhana, dan bagaimana menampilkan output ke layar. Logika seperti ini nanti akan menjadi fondasi untuk aplikasi yang lebih kompleks, misalnya sistem login, perhitungan nilai, hingga pengolahan data database. Nah, ini tampilan awal Visual Studio 2017. Kita from desainernya kita lebarkan agar mudah untuk kita desain. Nah, lalu kita cari berapa bagian elemen untuk kita desain di from designer, seperti label, button, text box, dan label. Nah, di bagian label tuh ada yang namanya teks di properti. Itu kita ganti aja jadi masukkan nama. Dan di form desainernya tuh bakalan keganti label tadi jadi masukkan nama. Lalu kita cari elemen lain, yaitu text box. Kita letakkan di samping masukkan nama tadi. Nah, lalu di bagian itu pun teksnya kita ganti juga ya namanya, atau di name-nya kita ganti. Name-nya kita ganti jadi txt nama. Nah, kita cari lagi di toolbox-nya, yaitu button, elemen button. Untuk tombolnya kita klik, kita cari, lalu kita dragkan ke form desainernya, kita rapikan kayak di bagian tengah aja. Coba kita rapikan. Nah, di bagian propertinya itu kita cari yang namanya teks, kita ganti menjadi tampilkan nama. Dan di bagian name-nya juga kita ganti ya. Di bagian name-nya kita ganti. Ini sudah ketemu, kita ganti menjadi btn tampil. Cari lagi elemennya,
kita tambahin di label. Kita cari label, temu, lalu kita dragkan ke from designer, lalu kita susun dulu ya biar rapi. Nah, di bagian name-nya itu kita ganti menjadi LBL hasil. Lalu di bagian teksnya itu kita kosongkan aja ya, kita biarkan aja kosong, kita hapus aja ya, kita hapus. Nah, dan kita sudah menaruhkan beberapa elemen di from designernya, yaitu label, text box, button, dan label lagi. Lalu selanjutnya itu kita ketik kodenya, di klik 2 kali di bagian button itu, diklik 2 kali lalu muncul. Nah, ini dia. Kita lanjut aja ya, kodenya itu dim, lalu nama, setelah itu nama, lalu string, lalu enter. Selanjutnya nama, spasi sama dengan spasi txt nama, titik teks. Nah, lalu kita enter lagi, 2 kali, lalu kita ketik di situ if nama sama dengan enter lagi, message, titik, so, kurung, kita masukkan di situ nama, tidak boleh kosong. Itu untuk jika mereka tidak mengisi nama, bakalan muncul itu peringatan nama tidak boleh kosong. Lanjut. Nah, di situ kita buat peringatan jika text boxnya kosong, maka muncul peringatan nama tidak boleh kosong.
koma, mesin, box button, nah kita enter lagi di bagian LC LBL hasil, titik, teks, lalu spasi sama dengan spasi lagi. Nah disitu kita bikin halo, nah lalu di bagian N itu kita kasih simbol, kita ganti. Nah selesai. Nah ini dia contohnya kode yang sudah kita ketik. Kita mau jalankan, tinggal klik F5 lalu muncul. Coba kita klik di bagian text boxnya, kita isi nama lalu kita klik masuk, tampilkan nama, kita klik. Nah dia akan muncul. Nah coba kita kosongkan, di bagian text boxnya tuh bakalan muncul peringatan nama tidak boleh kosong, lalu kita klik OK. Oke, sampai di sini dulu video keempat kita. Di video berikutnya kita akan mulai membuat program interaktif dengan lebih dari satu input dan mulai mengenal percabangan logika yang lebih kompleks. Terima kasih sudah belajar hari ini. Jangan lupa simpan proyek Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya.